Ibu. Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan keperawatan dari Poltekkes Jakarta. Saya Widya Dewi dan teman saya sama Cindita Sari yang kemarin sudah sebelumnya datang ke keluarga ke sini untuk mengenal waktu terkait penyuluhan Ibu edukasi kesehatan mengenai perawatan luka dan perawatan kulit. Terlebih kemarin juga dari hasil kami observasi ke sini ternyata Ibu juga ada luka, DM juga sudah grade 2. Jadi dari kemarin juga ternyata keluarga belum mengetahui cara mengenai bagaimana perawatan luka yang baik dan benar seperti itu. Nah, sesuai kontrak waktu kemarin, hari ini kami datang untuk memberikan penyuluhan edukasi kesehatan terkait perawatan luka, dan kami membawa medianya berbalik dan juga ada lab. Nanti untuk pelaksanaannya mungkin di sini saja di rumah Ibu, waktunya sekitar 30 menit. Nanti ada sesi pemaparan materinya, lalu mungkin nanti ada tanya jawab, dan juga di akhir nanti kami ada membagikan sebuah kuesioner yang berisi pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjawab sesuai dengan materi yang kami sampaikan tadi untuk mengetahui apakah Ibu sekalian sudah paham dan mengerti dengan materi yang kami jelaskan seperti itu. Sebelum kami mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Jadi kalau tidak ada, mungkin langsung saja kami sampaikan dulu materi mengenai perawatan luka yang akan disampaikan ke saya. Nanti di akhir kami akan evaluasi kembali mengevaluasi kembali pengetahuan dan juga pemahaman Ibu sekalian. Baik, kita langsung saja ya. Saya akan menyampaikan materinya tentang perawatan luka dan perawatan kulit pada diabetes mellitus. Nah, jadi di sini Ibu bisa melihat ada lembar balik yang sudah kami sediakan. Nah, untuk yang pertama itu apa sih itu perawatan luka dan tujuannya seperti apa sebenarnya? Jadi untuk perawatan luka ini adalah suatu tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah supaya tidak terjadinya infeksi pada luka. Nah, lalu juga perawatan luka ini merupakan prosedur yang sangat penting dilakukan ketika mengalami luka atau cedera pada kulit. Kulit emang bagian tubuh terluar dan membentuk sekitar 16% dari berat badan. Jadi karena itu luka pada kulit, terutama jika ada terjadinya luka terbuka, perlu mendapatkan perawatan intensif, terutama pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus, karena pasien atau orang yang dengan penyandang diabetes mellitus itu untuk terjadinya luka ini juga sangat rawan. Terus ini karena luka terbuka juga dapat dengan mudah terinfeksi oleh virus dan bakteri dari penyebabnya. Lalu untuk yang kedua, apa saja sih untuk tujuan perawatan luka? Yang pertama itu ada mengurangi risiko terjadinya infeksi dan amputasi sehingga meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Untuk pada pasien yang dengan mengalami luka pada pasien DM itu kemungkinan besar adanya terjadinya amputasi karena mungkin ketidakpatuhannya terhadap luka atau membiarkan luka tersebut infeksinya semakin parah, dan itu juga bisa menyebabkan terjadinya amputasi. Lalu yang kedua tujuannya memberikan rasa nyaman pada pasien, lalu meningkatkan proses penyembuhan luka, menjaga kebersihan luka, membersihkan luka dari nanah dan sel-sel kulit mati, meminimalkan bekas luka atau terbentuknya keloid, atau keloid ini seperti adanya benjolan di area luka, lalu mengganti perban atau balikan. Lalu yang ketiga, ini ada alat-alat dan bahan yang diperlukan ketika perawatan luka. Alat dan bahannya ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada set perawatan luka steril dan juga ada set perawatan luka steril. Apa saja sih untuk perawatan set luka yang steril? Nah, di sini Ibu bisa melihat gambar yang sudah kami paparkan. Di sini itu ada sarung tangan steril, pinset chirurgis dan anatomis, kasar steril, gunting jaringan, berisi cairan NaCl
HCl 0,9% dan juga bengkok. Bengkok ini mungkin kalau di rumah bisa diganti dengan kata saja nggak apa-apa. Lalu yang kedua ada set perawatan luka non steril. Untuk alatnya apa aja? Untuk alatnya tidak jauh beda. Namun di sini yang untuk non steril menggunakan sarung tangan yang steril. Cairannya cairan NaCl 0,9, lalu menggunakan perla atau pernalas, ada kapas alkohol, bengkok, betadine atau antiseptik, gunting, perban dan plester. Dan juga bisa menggunakan kasa gulung jika diperlukan, terutama jika ada lukanya besar, itu kemungkinan akan diperlukannya kasa gulung. Lalu untuk yang selanjutnya, bagaimana sih prosedur perawatan luka? Nah, jadi di sini ada tahap-tahap dari, bisa dilihat dari kiri, bisa dilihat dari kiri sampai ke bawah ini. Untuk yang pertama ini, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu mengatur posisi senyaman mungkin, siapkan alat yang diperlukan lalu didekatkan ke area kita. Lepaskan kasa atau balutan dengan cara menyentuh bagian luarnya. Yang selanjutnya, jika kasa atau balutan menempel pada luka, basahi terlebih dahulu untuk mengurangi rasa perihnya. Basahi dengan cairan NaCl, buka jika sudah longgar. Lalu dibuang kasanya yang kotor ke dalam kantong plastik medis. Itu juga bisa pakai kantong plastik yang bisa. Buka kasa steril tanpa menyentuh bagian dalam, lalu disiram dengan larutan NaCl. Gunakan sarung tangan steril, bersihkan luka dengan hati-hati, mulai dari bagian terdekat dengan luka sampai keluar luka dengan sekali usahakan saja. Lalu buang kasa yang digunakan setiap kali membersihkan luka. Keringkan luka dengan kasa steril, kasa kering steril. Untuk luka yang masih basah, dikompres lukanya itu terlebih dahulu dengan kasa telah dibasahi dengan betadine atau antiseptik. Lalu untuk luka setelah dikompres dengan kasa betadine dengan kasa kering, plester balutan tersebut, lalu gariskan peralatan dan cuci tangan. Setelah atau sebelum melakukan tindakan apapun, cuci tangan itu sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan tangan. Lalu, di rumah kan untuk perawatan luka sebenarnya tidak sulit ya, tapi emang harus butuh perhatian dari pribadi masing-masing. Nah, bagaimana untuk perawatan luka ini di rumah? Yang pertama, jangan dipaksa memberikan tekanan pada luka. Yang kedua, pastikan mengecek kadar gula darah dengan rutin. Nah, untuk pengecekan kadar gula darah rutin ini mungkin kalau ibu tidak mempunyai alatnya di rumah, mungkin bisa mengunjungi atau nyamperin ke apotek. Nah, biasanya di apotek-apotek itu ada tersedia pengecekan kadar gula darah gitu. Atau juga bisa langsung ke puskesmas sekalian dengan kontrol. Yang ketiga itu ada terapkan pola makan dengan gizi seimbang. Selanjutnya ada bersihkan luka secara rutin minimal setiap 1 kali sehari dan juga jaga perban agar tetap kering. Nah, kalau perban ini sudah mulai basah, mungkin diharapkan dan dianjurkan untuk langsung menggantinya agar luka ini tidak lembab. Lalu selanjutnya, selanjutnya ini ada perawatan kulit pada DM. Nah, bagaimana tuh perawatan kulit pada DM ini? Ada orang yang menderita diabetes mellitus ini mungkin mengalami banyak kehilangan cairan di tubuh besar akibat karena kehilangan kadar glukosa darah. Lalu bisa menyebabkan kulit kering dan menyebabkan gatal seperti pada siku, kaki dan bagian tubuh lainnya. Maka dari itu untuk penting melakukan perawatan kulit. Bagaimana perawatan kulitnya? Yang pertama ini ada oleskan pelembab kulit lebih sering. Disarankan menggunakan pelembab krim atau salep yang lebih baik untuk mengatasi kulit kering daripada menggunakan minyak. Lalu yang kedua, pilih sabun mandi yang lembut. Diusahakan jangan menggunakan sabun mandi seperti sabun mandi yang cair yang ada bulir-bulir atau sekrasnya, karena itu akan menyebabkan risiko luka lalu kasar dan menyebabkan infeksi ya atau iritasi. Lalu yang ketiga, jaga kulit tetap kering dan bersih. Selanjutnya ada perhatikan cara berpakaian pada orang yang menderita DM ini. Banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya untuk menjaga cara berpakaian. Gimana? Gunakan pakaian yang longgar dan terbuat dari
bikin tubuh menjadi lemah dan datar. Bahan racun juga dapat menyerap keringat dengan baik. Lalu cukupi kebutuhan cairan, rawat kulit kering yang pecah-pecah, jangan menghilangkan kapalan sendiri, segera obati luka dan segera obati luka jika terjadi goresan kulit, gunting kuku kaki, periksa kondisi kaki setiap hari. Lalu mengapa perlu untuk melakukan perawatan kulit? Tujuannya apa? Yang pertama itu adalah meningkatkan kebersihan, kesehatan, kesegaran kulit. Yang kedua mengurangi risiko terjadinya borok atau luka. Yang ketiga mempercepat regenerasi sel dan yang keempat mengangkat sel kulit mati. Nah, selanjutnya ini untuk perawatan kakinya. Nah, untuk perawatan kaki ini juga ada perawatan khusus, di mana disarankan tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir dan air. Lalu periksa kaki setiap hari dan dilaporkan pada dokter apabila kulit terkelupas, kemerahan atau adanya luka. Periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakai alas kakinya. Lalu selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah dan mengoleskan krim lembab pada kulit kaki yang terasa kering. Dan kalau ada kalus atau mata ikan atau ada kapalan di kaki, tipiskan secara teratur. Tapi kalau untuk kapalan disarankan untuk tidak dilakukan sendiri. Lalu yang terakhir itu hindari pemakaian sepatu yang sempit, karena dari pemakaian sepatu yang sempit ini juga pernah terjadinya luka di kaki. Itu Baik, untuk ibu-ibu, seperti itu materi mengenai perawatan luka dan perawatan kulit pada kaki DM. Selanjutnya kami buka sesi diskusi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan? Makanya Mbak, Ya. kan tadi itu untuk membersihkan luka atau mengganti itu berapa kali sehari? Oh iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya Bu. Untuk perawatan luka dan untuk perawatan luka itu bisa dilakukan 1 kali sehari. Jadi tetap rutin agar luka itu terhindar dari infeksi juga, dan juga agar kondisi kakinya juga tetap nyaman. Jadi harus rutin 1 kali sehari untuk mengganti balutan lukanya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, tadi menjelaskan kalau penggunaan sepatu yang sempit itu bisa dihindari. Apakah itu bisa menyebabkan luka dan kenapa kok bisa menyebabkan luka karena pakai sepatu sempit? Baik, pertanyaan yang bagus ya Bu. Memang kita dianjurkan, terutama dari pasien dengan mempunyai riwayat DM, memang dianjurkan untuk memakai sepatu yang longgar dan tidak sempit, itu agar tidak terjadi luka akibat gesekan dari sepatu yang sempit. Jadi kita harus memberikan ruang ataupun sirkulasi pada kaki supaya agar tidak lembab, itu agar memilih sepatu yang lebih longgar. Jadi agar kaki itu tidak terlalu bergesekan dengan sepatunya, jadi harus memilih sepatu yang lebih longgar. Dan juga penggunaan kaos kaki itu juga kalau bisa harus sering dicuci supaya kuman-kuman atau bakteri yang di kaos kaki itu tidak menimbulkan banyak bakteri akibat kelembapan di dalam sepatunya. Seperti itu. Apakah yang dipahami? Ya, baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Berarti sekiranya sudah paham dengan materi yang kami sampaikan ya. Untuk kami mengetahui untuk evaluasi atau ibu sekalian sudah paham dan bisa menerapkan tentang perawatan luka dan juga perawatan kulit, kami memberikan gambaran kuesioner Ibu. Jadi ini Ibu bisa menjawab ini pertanyaannya sesuai dengan materi yang kami sampaikan. Kami beri waktu 5 menit untuk mengisi lembar kuesioner ini. Pertanyaannya sederhana dan semuanya masih termasuk materi yang kami sampaikan. Jadi untuk mengukur apakah ibu-ibu sudah paham adalah dari jawaban kuesioner Ibu.
Ibu sudah mengisi lembar kuesionernya. Selanjutnya kami akan memberikan lembar leaflet. Nah, lembar leaflet ini isinya hampir sama dengan lembar balik, namun ini mungkin lebih lengkap lagi di leafletnya. Jadi biar ibu sekalian dan keluarga di rumah tidak lupa kalau masih ingin belajar lagi mengenai cara perawatan luka dan perawatan kulit, nanti bisa dibaca lagi melalui leaflet ini. Jadi ini kami berikan kepada keluarga. Baik, Ibu, sekiranya sebelum kami tutup atau akhiri penyuluhan kesehatan kami, apakah ada yang dikonfirmasi kembali? Tidak, sudah paham ya Bu? Ya baik, kalau sudah paham, mungkin kami akhiri untuk penyuluhan kesehatan kami. Kami berharap dengan pemberian penyuluhan kesehatan terutama pada perawatan luka dan perawatan kulit, diharapkan keluarga dapat lebih paham cara merawat luka DM dan juga perawatan kulit agar bisa meminimalisir adanya infeksi dan juga komplikasi lainnya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kami izin permisi dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.